Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teknisi dimanapun berada ya, jumpa lagi dengan Yuan Elektro. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga ilmunya makin bertambah, rezekinya makin banyak ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Yuan Elektro ya, untuk semakin untuk terus berkarya, untuk semakin maju ke depannya, agar kita sama-sama bisa belajar di ruang ini ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya hanya akan sedikit membahas tentang gimana ya, mengenal rangkaian paralel dan rangkaian seri ya. Karena mungkin di luaran sana teman-teman yang hari ini mungkin udah lagi fokus di servis handphone atau mungkin servis TV. Saya yakin teman-teman udah tahu ya, mungkin udah tahu yang namanya rangkaian paralel dan rangkaian seri ya. Tapi kan kita di sini kita khusus untuk para pemula ya, dan yang sedang belajar lah intinya. Kalau teman-teman udah memahami materi ini ya, saya mohon dukungannya aja ya, untuk terus mendukung channel ini ya. Ini khusus untuk teman-teman yang mungkin masih mencari atau mungkin belum memahami seperti apa sih rangkaian paralel dan rangkaian seri, dan dampaknya seperti apa sih kepada si komponen itu sendiri. Karena kalau di dunia elektronik itu memang, kalau saya bilang seperti ilmu sihir ya. Seperti ilmu sihir. Kadang kita bisa kadang kita bisa merekayasa komponen elektronik menjadi sesuatu yang masih komponen elektronik, tapi sesuai yang kita harapkan gitu. Contoh begini. Kita akan memahami satu untuk materi rangkaian seri ya teman-teman ya. Contoh kita punya dioda. Contoh kita punya dioda maksimal tegangan misalkan dia untuk 3 volt ya. Dia bisa menahan 3 volt misalkan ya. Dengan arus misalkan 0,1 ampere ya, atau mungkin 1 ampere lah, anggap 1 ampere ya misalkan di sini. Ini anggap ini dioda. Ini saya tandain di sini ada anoda, katoda, anoda, katoda, anoda, katodanya. Nah, misalkan anggap kita di sini si dioda ini dia bisa nahan misalkan maksimal di 3 volt misalkan ya. 3 volt misalkan. Dan mungkin dia bisa menahan arus misalkan di sini 0,1 atau mungkin 1 ampere lah, kita biar gampang ya ngitungnya ya. Oke. Misalkan kita di sini punya 1 ampere dan sini maksimal tegangan misalkan di 3 volt ya, dia bisa nahan gitu. Bisa bekerja. Nah, ketika kita merekayasa si dioda ini, ketika kita rangkai menjadi rangkaian seri, di sini akan terjadi perubahan teman-teman ya. Di sini akan terjadi sebuah perubahan. Seperti apa sih perubahannya? Jadi seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman merangkai seri dioda ini, anggaplah ini kita rangkai seri dioda ini. Yang tadinya dia bisa nahan 3 volt, dia akan mampu menahan sebanyak 9 volt ya, mungkin maksimal di 12 volt ya. Makanya teman-teman ini nanti bisa kita praktekkan ya. Nanti mungkin di sesi kedua, video kedua, saya akan mempraktekannya menggunakan LED ya. LED itu kan kalau bahasa Inggrisnya apa? Lamp gitu, lampu lah. Dioda lampu, intinya dia dioda sebenarnya. Lampu LED itu dioda, cuman jenisnya jenis lampu gitu. Nanti kita akan praktekkan bagaimana melakukan contoh rangkaian seri, dan kita akan mengubah menjadi rangkaian paralel. Kenapa? Karena ada sih satu bahan ini. Jadi si lampu LED ini dia membutuhkan tegangan sekitar, kalau saya hitung dari jumlah LED-nya itu kan dia hampir 32 ya, 32. Sekarang 32 dikali, anggaplah misalkan 3 volt. 32 kali 3 volt berarti sekitar
3 kali 96 volt. 96 volt DC. Artinya lampu LED ini dalam satu sirkuit ini dia membutuhkan tegangan 96 volt untuk menghidupkan LED itu. Kok bisa gitu ya? Itulah rekayasa di rangkaian seri ini, dia menciptakan kebutuhan baru ya untuk tegangan yang tadinya tegangan satu diode ini cuma 3 volt. Nah, ketika dirangkai seri dia harus punya tegangan sekitar 96 volt kalau yang di lampu LED yang nanti kita akan bikin video prakteknya. Ini untuk materinya aja teman-teman ya. Untuk sesi kedua kita akan masuk ke praktek. Ini sekarang di sesi pertama mungkin kita bikin materinya aja ya. Nah, seperti ini teman-teman, untuk rangkaian seri ini seperti ini ya. Jadi ini anoda ketemu, ini anoda, ini katoda. Nah, si katoda dioda ini akan ketemu ke anoda dioda ini. Dan si katoda dioda ini akan ketemu ke anoda dioda ini. Dan akan terus seperti itu. Tinggal nanti kita akan menjumlah. Misalkan di sini ada 3. Berarti 3 volt tinggal dikali sama kita ya. Berarti kan 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 3 berarti 9. Berarti untuk menghidupkan lampu LED yang 3 ini kita butuh 9 volt teman-teman. Sama kalau untuk dioda pun sama. Nanti misalkan dia cuma nahan, bisa satu dioda ini cuma bisa nahan 3 volt. Nah, kalau dirangkai seri dia bisa nahan sampai 9 volt. Itulah untuk materi sedikit ya untuk rangkaian seri. Siapa tahu nanti teman-teman yang belum memahami rangkaian seri dan paralel ini mudah-mudahan bisa bermanfaatnya. Karena di handphone juga sama teman-teman. Apalagi di area display itu ya, itu ada rangkaian serinya ya, terutama di backlight LCD itu. Di LCD itu menggunakan rangkaian seri ya. Nanti teman-teman kalau memang nggak percaya bisa dicek. Untuk backlight LCD di handphone itu dia membutuhkan tegangan sekitar 24, ada yang 24 volt, ada yang 19 volt gitu ya. Tapi kebanyakan sih 24 ya, 20 sampai 24 volt. Nah, itu kan sebenarnya terjadi rangkaian seri di situ teman-teman ya. Makanya hati-hati ketika dalam pemasangan LCD. Walaupun terlihat mudah ya, dampaknya sebenarnya bisa mati di bagian backlightnya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk ini untuk perubahan di voltasenya ya teman-teman. Untuk di dioda ini akan terjadi perubahan di voltase jika kita menggunakan rangkaian seri. Terus bagaimana dengan arusnya? Untuk arus dia akan tetap, ketika ini dirangkai seri tetap arusnya nggak akan berubah. Dia hanya tetap ada di 1 ampere misalkan ya. Di sini dia bisa menahan arus sampai 1 ampere gitu ya. Ya udah, dia nggak akan bertambah kalau untuk arus. Jadi dampak dari rangkaian seri ini dia hanya akan berdampak kepada nilai voltasenya, bukan kepada nilai penahan arusnya ya, satuan ampere gitu. Jadi untuk arus akan tetap sama 1 ampere misalnya. Ini untuk rangkaian seri ya teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, walaupun ini materi sederhana ya, tapi saya yakin ini materi sangat bermanfaat karena ini rangkaian dasar dalam semua elektronik ini dipakai teman-teman ya. Baik di TV, baik di handphone gitu, mungkin di sound system gitu, ini dipakai teman-teman ya. Ini baru rangkaian dasarnya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke rangkaian paralelnya ya. Ini rangkaian paralel teman ya. Teman-teman, ini rangkaian paralel ya. Ini paralel. Kenapa kok beda ya? Struktur rangkaian seri dengan rangkaian paralel kok beda ya? Jelas beda lah. Dari namanya aja paralel. Dan rangkaian seri gitu ya. Terus bagaimana teman-teman? Untuk rangkaian paralel ini apa sih yang terjadi? Dampaknya seperti apa sih ketika kita membuat rangkaian paralel ini? Apa yang akan terjadi kepada nilai voltase dan nilai arus di dalam komponen itu?
Oke, kalau tadi kita di dalam rangkaian seri, itu yang berubah itu adalah nilai voltasenya teman-teman ya. Yang akan berubah itu nilai voltase ya. Tadi kita bisa lihat ya. Terus bagaimana dengan rangkaian paralel? Apa yang akan terjadi di dalam rangkaian paralel? Dampaknya seperti apa kepada komponen itu? Nilai apa yang akan berubah? Nah, di dalam rangkaian paralel ini ternyata yang berubah itu adalah kapasitasnya, arus. Contoh begini. Ini gambar ini teman-teman, bisa lihat ya. Di sini ini anoda semua saya hubungkan ke sini. Anggap ini dioda ya, ini dioda. Nah, ini untuk kutub ini anoda semua. Saya gabungkan menjadi satu satu pin ya di sini nih. Ini satu pin out misalkan nih. Nah, ketika saya menghubungkan yang menggunakan rangkaian paralel, jadi yang akan berubah itu yaitu nilai kapasitasnya atau kemampuan dia menahan arus ya. Kalau untuk dioda mungkin kemampuan menahan arus ya. Yang misalkan di sini 1 ampere untuk satu dioda. Nah, karena di sini kita menggunakan 4 dioda ya. Berarti kemampuan rangkaian dioda dalam rangkaian paralel ini dia mampu menahan sampai 4 ampere teman-teman ya. Dengan tegangan berapa? Tentunya dengan tegangan, karena kita di sini dioda ini maksimalnya misalkan tegangannya di 3 sampai 5 volt, berarti dia mampu menahan arus sebesar 4 ampere ya. 4 ampere. Dengan tegangan berapa? Dengan tegangan 3 sampai 5 volt ya. 3 sampai 5 volt. Ini bisa kita aplikasikan di contoh nih teman-teman punya lampu lampu akuarium misalkan ya. Nah, ketika misalkan rusak gitu, adaptornya mati misalkan, kan kita susah ya nyari adaptornya ya. Nah, kita bisa gunakan dengan cara ini. Teman-teman bisa potong jalurnya, kita merubah rangkaian serinya menjadi rangkaian paralel semi seri misalkan. Contohnya kayak gimana sih rangkaian semi seri itu misalkan? Contoh begini. Kita misalkan punya adaptor cuma 12 volt ya. Sementara di sini ada rangkaian LED misalkan ada, anggaplah di sini ada 6 misalkan ya. Ada 6. Ini lampu LED-nya, anggap ini lampu LED ya teman-teman ya. Oke. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita punya adaptor misalkan 12 volt. 12 volt ya. Bisa nggak sih kita menghidupkan lampu LED ini? Karena kan kalau ini dihitung seri semua 1 2 3 4 5 6 kali 3 misalkan itu 18 volt ya. Mungkin bisa 18 volt, mungkin bisa. Atau kita di sini jangan 12 volt ya teman-teman. Untuk adapternya misalkan kita adapternya yang 9 volt ya, atau kita beli baterai yang 9 volt. Anggap ini 9 volt misalkan. Kan kita nggak bisa ya menghidupkan ini 1 2 3 4 5 6 kali 3 misalkan 18 volt teman-teman. Total dari tegangan yang dibutuhkan oleh lampu LED ini adalah 18 volt. Nah, dengan adapter yang kita punya 9 volt nggak akan mungkin bisa menghidupkan ini kalau rangkaiannya nggak kita rubah. Terus bagaimana caranya sih agar kita bisa menghidupkan lampu LED ini dengan adapter yang kita punya? Misalkan kita akan rubah jalurnya, kita akan rubah sirkuitnya. Bagaimana caranya? Yuk, kita akan menggunakan metode kombinasi antara seri dan seri plus paralel. Kita akan kombinasikan dua rangkaian ini. Bagaimana caranya? Oke, kita hitung dulu. Kita hitung di sini 3 volt. Satu LED. 1 2 3. 3 kali 3 berapa? 9 volt. Ini udah ketemu nih kita. Kita udah tahu atau udah dapat standar menghidupkan lampu LED ini dengan tegangan 9 volt. Berarti kita butuh 3 rangkaian seri lampu LED.
Ya, oke, 3. Terus gimana? Nah, dari anoda, anggaplah ini katoda misalkan ya, ini anodanya. Nah, dari sini kita potong, teman-teman. Kita potong jalurnya, set, putus jalurnya. Bisa pakai cutter, pakai apa lah, alat pemotong ya. Dipotong jalurnya aja, jangan dipotong papannya ya. Potong jalurnya. Nah, setelah dipotong jalurnya, kita akan menggunakan rangkaian paralel. Bagaimana? Kalau di sini itu adalah anoda, berarti di sini ada misalkan plus untuk baterai atau untuk input tegangan. Di sini min. Ya. Nah, untuk menghubungkannya bagaimana? Kalau di sini katoda, pasti di sini adalah anoda. Kalau ini adalah rangkaian seri. Nah, si anoda ini kan udah terputus ke katoda yang ini. Kita akan hubungkan, kita akan melakukan jumper dari anoda ini. Yang jelas ini positif ya. Kalau untuk baterainya, kita akan jumper dari anoda ini menuju anoda yang di sini. Dan katoda ini kita jumper menuju katoda yang ini. Nah, di sini terjadi kombinasi antara ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Kalau digambarkan mungkin akan seperti ini, teman-teman, jadinya. Kalau diskemakan ya, ini anoda, ini katoda, KA ya, misalkan. Ini untuk inputnya, misalkan ini plus, ini minus. Nah, untuk yang tiganya, yang ininya kita berarti seperti ini, seolah-olah simulasinya ya. Seolah-olah gambarnya seperti ini. Terjadi kan di sini rangkaian paralel, ya teman-teman. Nah, terjadilah satu pin untuk input tegangan. Nah, ketika ini udah terjadi, saya yakin 9 volt ini bisa menghidupkan lampu LED 6 biji ini. Karena walaupun terlihat ini rangkaian seri, padahal kita udah merubah menjadi rangkaian semi paralel. Rangkaian semi ya, artinya kombinasi antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Maka berubahlah si tegangan untuk suplai lampu LED ini, yang tadinya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3 misalkan 12 sampai 18 volt, misalkan 12 volt ya. Ada toleransi misalkan 6 volt sampai 18 volt. Nah, ini kalau untuk 12 volt masih bisa. Nah, ketika dirubah seperti tadi rangkaiannya, maka sumber daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan LED ini hanya 9 volt. Oke, teman-teman paham ya sampai sini ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar ya dalam memahami elektronika dasar ya. Oke teman-teman, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, mewakili Riwan Elektro. Sampai jumpa, salam satu PCB. Terima kasih dan hatur nuhun.